Halo teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya. Hari ini saya akan membahas satu emiten yang menarik. Kebetulan kemarin hari Jumat saya ke pameran otomotif Gias ya di ISBSD. Seperti itu, saya ketemu boothnya. Ya, boothnya apa? Ini dia boothnya. Gajah Tunggal, ya Gajah Tunggal, PT Gajah Tunggal Tbk atau yang kita kenal dengan GJTL tikernya. Nah, kenapa menarik ya? Kebetulan saya inget nih, ada sahamnya GJTL, saya foto, kemudian hari ini saya buat konten. Nah, kenapa menarik? Karena ya di hari ini saya menemukan news yang cukup menggelitik buat saya untuk saya bikin konten. Tapi sebelumnya teman-teman, di awal tanggal 5 Juli di bulan lalu kita ngerti GJTL ya, saham GJTL itu mulai rally di tanggal 3 Juli ya, 3 Juli rally dan tanggal 5 Juli keluar newsnya. Newsnya bagaimana? Ini newsnya ya, saya tunjukkan. Seperti itu beritanya tanggal 5 Juli. Saya nggak akan bahas berita tersebut ya, udah berlalu dan lain sebagainya. Kemudian muncul news lagi nih teman-teman. Newsnya dari CNBC juga. Ya, newsnya itu di tanggal 11 Agustus ini. Newsnya seperti ini. Newsnya di tanggal 11 Agustus. Ya, Lo Keng Hong hilang dari DPS Jumbo GJTL. Ini alasannya. Ya, newsnya seperti ini ya. Saya hanya baca news sekali lagi. Ulasan saya ini dibuat tidak untuk menyudutkan siapapun juga, tapi untuk edukasi ya, untuk edukasi dengan data dan news yang sudah terjadi ya. Jadi saya ada datanya ya, saya memaparkan data saja. Oke, kita lanjut. Nah, pada hari ini ada news dari bisnis.com. Newsnya seperti ini. Dikatakan di sini, investor kawakan Lo Keng Hong menjual seluruh saham emiten BAN PT Gajah Tunggal Tbk miliknya sebanyak 180 juta saham atau 5,16%. Dikatakan seperti itu. Jadi ternyata habis. Saya penasaran apakah benar-benar habis ya? Lalu saya coba cari lagi dan saya nemu di iPod News. Newsnya seperti ini. Silakan teman-teman baca. Di mana nama Dr. Andes Lo Keng Hong itu 0 sahamnya ya, sahamnya 0. Persen sahamnya juga 0, artinya dari daftar kepemilikan Lo Keng Hong sudah habis. Dari data seperti ini apa yang bisa kita pelajari? Oke, saya coba buka broker summary-nya. Ya, broker summary-nya seperti ini. Bahwa di GJTL itu buyer-nya adalah, ini saya ambil dari 3 Juli sampai 12 Agustus kemarin ya. Buyer-nya, top buyer adalah BK, ya. Kemudian ada SQ, YJ, AKI, FMG. Kemudian sellernya yang terbesar adalah GR ya, dengan menjual 200.000 lot ya. Kemudian PD, EP, dan lain sebagainya. Kalau memang Bapak Lo Keng Hong berjualan, bisa jadi Bapak Lo Keng Hong berjualan dengan broker GR, ya. Karena yang mayoritas jualan di situ. Kita nggak ngerti apakah Bapak Lo Keng Hong jualan pakai broker yang lain dan lain sebagainya, kita nggak ngerti. Tapi yang kita ngerti adalah kita harus belajar sesuatu. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah bahwa kita harus melihat kenaikan harga sahamnya, ya. Kalau sebuah saham bergerak naik, yang mesti teman-teman ketahui adalah teman-teman harus waspada bahwa dalam setiap kenaikan pasti ada penurunan. Ya, dan hari ini hari Jumat GJTL harganya 920 atau turun dari harga 1.200 1.300 ya, sempat harga seperti itu udah turun drastis. Teman-teman bisa lihat chartnya aja ya. Dari situ kita pelajari bahwa kita nggak boleh FOMO teman-teman. Kita nggak boleh FOMO terlepas apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi, entah dikabarkan bahwa GJTL waktu rally itu akan mencapai 2.000 atau 3.000 atau dan lain sebagainya, kita nggak boleh FOMO karena keputusan jual beli di tangan kita. Itu yang pertama, jadi teman-teman harus belajar mengendalikan diri. Yang kedua, teman-teman harus mengerti bahwa setiap orang yang udah menyimpan, investor yang nyimpan di GJTL selama puluhan tahun mungkin atau tahunan ya, udah lama banget termasuk Bapak Lo Keng Hong, itu bisa kapan saja merealisasikan profit ketika apa? Ketika sahamnya liquid. Ya, itu yang harus kita ngerti. Ketika sahamnya lagi rame, ya, banyak orang yang mau beli. Artinya apa? Artinya ada orang yang bisa berjualan juga, berarti kan di situ. Itu yang harus teman-teman ketahui. Yang ketiga, teman-teman harus menghitung risiko kalian, ya. Kalau kalian ngomong saya mau invest ya, tapi ketika sahamnya udah rally ya, menurut saya mungkin ketinggalan, mungkin terlambat ya. Jadi 3 hal ini mesti kalian ketahui teman-teman. Dan ini menurut saya pelajaran yang sangat berharga sekali. Nah, saya nggak ngerti apakah GJTL ini akan turun lagi atau akan lanjut rally atau konsolidasi dulu, saya nggak ngerti. Tapi yang saya ngerti adalah ketika kita melihat sebuah chart pattern, kemudian kita belajar TA-nya, kita lihat broksumnya, kita bisa menganalisa apakah ini sesuai dengan profil risiko kita, ya. Apakah pertanyaan yang menarik lagi, apakah Bapak Lo Keng Hong bakal beli lagi atau enggak? Setelah mereka berjualan ya, setelah Bapak Lo Keng Hong berjualan, apakah akan buyback lagi? Ini yang kita nggak ngerti. Ya, ini yang kita nggak ngerti. Apakah menunggu harganya terkoreksi lagi setelah jualan di atas harga 1.000 misalnya ya, sekarang harganya 920, atau menunggu 800-an atau 700-an, kita nggak pernah ngerti.
Tapi yang kita ngerti adalah kita harus mengontrol portofolio kita, nggak ikut-ikutan orang, ya. Jadi semua news yang dipaparkan di sini adalah untuk kita belajar. Kalau ada news yang lain sebagainya, teman-teman harus banyak belajar bagaimana kita bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Karena market sangat dinamis sekali, ya. Orang bisa berjualan kapan aja dan orang bisa beli lagi kapan aja. Tapi yang perlu kita ketahui adalah kita nggak peduli sama orang lain beli atau enggak. Kita ini bagaimana? Kita melihat pemaparan data seperti ini, kita melihat portofolio kita bagaimana? Apakah kita bisa mengendalikan jari kita? Apakah kita mau scalping di sana atau apakah kita mau ikut invest di sana? Itu keputusan kita. Yang penting adalah kita harus menganalisa. Oke? Itu dari saya, semoga berguna. Tulis di kolom komentar tentang GJTL. Teman-teman punya harapan apa soal GJTL? Apakah teman-teman pingin GJTL lebih naik lagi atau teman-teman yang jago-jago fundamental, silahkan tulis di sini, ya. Kita berdiskusi secara sehat. Oke? Semangat!